Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, kemarin Bapak sudah kirimkan materi terkait dengan administrasi transaksi lewat PPT. Tapi banyak trouble ya. Jadi Bapak kirimkan materi belajar lewat video ini. Perhatikan sama-sama. Administrasi transaksi untuk kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan alur transaksi. Kita lihat di sini ada poin A yaitu kegiatan perusahaan. Yang pertama adalah jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Di sini ada namanya perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Nah, di sini ada contohnya, salah satunya adalah perusahaan asuransi. Lalu ada perusahaan dagang. Yang dimaksud dengan perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya ada supermarket, ada minimarket, ataupun perusahaan-perusahaan retail lainnya. Kalau pertanyaan, Pak, bisa nggak warung atau grosir disebut dengan perusahaan dagang? Ya, berdasarkan kegiatannya, warung atau grosir itu masuk ke perusahaan dagang. Akan tetapi untuk grosir atau warung itu tidak berbadan hukum. Jadi hanya kegiatannya saja yang bisa disebut dengan perusahaan dagang. Lalu ada perusahaan manufaktur, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak. Nah, Bapak ambil contoh di sini adalah perusahaan otomotif. Ya, ada juga perusahaan makanan atau minuman. Masih banyak lagi perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Lalu ada perusahaan ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung untuk menghasilkan manfaat tertentu. Contohnya ini ada perusahaan tambang. Ya, lalu ada perusahaan agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak. Di sini juga contohnya yaitu perusahaan perkebunan, teh dan lain-lain. Lalu ada jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usahanya. Yang pertama ada BUMN. Ya, ada gambarnya juga di sini, perusahaan BUMN. Nah, ini pengertiannya. Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara. Lalu ada Persero. Ya, ini juga ada gambar perusahaan Persero. Pengertian adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko keuntungan yang diperoleh. Ya, lalu ada juga firma. Ya, firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Lalu ada juga CV. Ya, ini contohnya. CV adalah persekutuan komunitas, adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Ya, lalu ada PT. Nah, ini sering kita lihat dan kita mendengar kata-kata PT. Ya, sebetulnya apa sih itu PT? Nah, di sini kita bisa lihat pengertiannya. PT atau perseroan terbatas, disebut juga non-loss penoscap, ya, adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Dan terakhir ada koperasi. Ya, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang-seorang demi kepentingan bersama. Nah, ini ada jenis perusahaan tadi berdasarkan kegiatannya, lalu ada jenis perusahaan berdasarkan bentuk dan badan usahanya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan alur transaksi. Bisa kita lihat di sini, ya. Ada alur transaksi pembelian. Pengertian transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Ini yang disebut dengan transaksi pembelian. Lalu kita masuk ke alur transaksi pembelian. Ya, yang pertama adanya permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi. Lalu ada intuitif, penelitian pasar dan menghitung stok barang. Langkah selanjutnya yaitu melakukan survei pasar. Lalu
ada menentukan pemasok. Setelah itu kita akan membuatkan surat pesanan, lalu membuat surat perjanjian, menerima barang, mengecek barang, dan melakukan pembayaran. Ini adalah alur transaksi pembelian, ya. Nah, di sini ada pengertian dari transaksi penjualan kredit, yaitu penjualan kredit adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kalian bisa lihat alur transaksi di sini, ya, alur transaksi kredit. Ada juga penjualan tunai atau on cash, yaitu penjualan yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara bersamaan. Kalian bisa lihat juga di sini alur transaksinya. Lalu ada penerimaan kas, ya, perusahaan dapat bersumber dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang para pelanggan atas transaksi pembelian secara kredit atas penerimaan lainnya. Bisa kalian lihat juga alur penerimaan dan pengeluaran kasnya. Dan terhadap pengeluaran kas, perusahaan dapat bersumber dari transaksi pembelian tunai, pembayaran pelunasan utang atas transaksi pembelian kredit, serta membayar biaya lain-lain. Dan ini juga ada alur pengeluaran kasnya. Nah, itu adalah alur transaksi, ya, di dalam materi kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Lalu selesai, finish, ya. Dan ada satu quote untuk kalian dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi manfaatkan waktu kalian bersekolah, manfaatkan waktu untuk belajar, untuk mendapatkan atau meraih cita-cita kalian. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.